selamat pagi anak-anak kelas 6 hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik ya dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kita akan belajar tentang belajar bermusyawarah. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Baik anak-anak, pernahkah kalian berbeda pendapat dengan teman dan apa yang terjadi? Misalnya saat pemilihan ketua kelas atau menentukan permainan saat istirahat. Apa yang biasanya terjadi ketika kalian memiliki pendapat yang berbeda? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut melalui musyawarah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat musyawarah. Kalian juga diharapkan mampu menganalisis solusi dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat. Selain itu, kalian mampu menyimpulkan pentingnya menghargai pendapat orang lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum masuk ke materi, kita bermain sebentar yuk. Perhatikan gambar yang ada di layar. Menurut kalian, manakah sikap yang baik saat berdiskusi? Hebat! Mendengarkan saat teman berbicara merupakan sikap yang baik, sedangkan memotong pembicaraan teman merupakan sikap yang kurang baik. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang akan kita pelajari dalam bermusyawarah. Anak-anak, perhatikan cerita berikut. Suatu hari, kelas 6 sedang mengadakan pemilihan ketua kelas. Bu Guru meminta setiap siswa menyampaikan pendapatnya. Budi memilih Rani sebagai ketua kelas karena menurutnya Rani rajin dan bertanggung jawab. Namun Iwan memiliki pendapat yang berbeda. Iwan memilih Dimas karena menurutnya Dimas lebih aktif dan suka membantu teman-teman. Budi dan Iwan sama-sama mempertahankan pendapat mereka. Akibatnya suasana kelas menjadi kurang kondusif. Nah, anak-anak, menurut kalian apa yang sebaiknya dilakukan oleh Budi dan Iwan? Sekarang saatnya kalian berpikir, menurut kalian apa yang sebaiknya dilakukan oleh Budi dan Iwan? Apakah mereka harus bertengkar? Apakah mereka harus memaksakan pendapat masing-masing? Atau mereka sebaiknya bermusyawarah bersama? Silakan menjawab di kolom komentar. Lalu, apa itu musyawarah? Baik, musyawarah adalah kegiatan berdiskusi bersama untuk mencapai tujuan atau kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak. Selanjutnya, yaitu ada tujuan musyawarah. Nah, tujuan musyawarah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama, mengambil keputusan terbaik, dan mempererat rasa kebersamaan di antara anggota kelompok atau masyarakat. Selanjutnya ada manfaat musyawarah, yaitu menghindari pertengkaran, menguatkan kerjasama, membentuk sikap adil dan demokrasi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada sikap yang harus dimiliki dalam musyawarah. Yang pertama yaitu saling menghormati, mau mendengarkan, tidak memotong pembicaraan, tidak memaksakan pendapat, dan mau menerima hasil keputusan bersama. Nah, anak-anak, musyawarah ini sesuai dengan sila keempat di Pancasila loh, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Artinya, setiap keputusan harus dibuat secara adil dan bijaksana dalam bermusyawarah. Baik anak-anak, sekarang saatnya kalian berdiskusi bersama kelompok. Ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok 4-5 orang. Lalu silakan scan QR kode yang tersedia untuk membuka LKPD digital. Sebelum melanjutkan, kita bermain sebentar lagi ya. Setuju atau tidak setuju?
Saat bermusyawarah, kita boleh memaksakan pendapat agar keinginan kita dipilih. Bagaimana menurut kalian? Jawabannya adalah tidak setuju. Dalam musyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Hebat! Anak-anak setelah berdiskusi, Budi dan Iwan akhirnya menyadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Mereka mulai mendengarkan pendapat teman-teman yang lain. Mereka melakukan musyawarah dengan baik dan tertib. Setelah semua pendapat didengarkan, mereka bersama-sama mencari solusi terbaik. Akhirnya, seluruh siswa mencapai kesepakatan bersama dan menerima keputusan tersebut dengan baik. Nah, dari cerita tadi, kita dapat mengetahui bahwa musyawarah dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai dan juga adil. Sebelum mengakhiri pembelajaran, coba renungkan beberapa pertanyaan berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa manfaat musyawarah menurutmu? Mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Dan, pernahkah kamu melakukan musyawarah di rumah atau di sekolah? Silakan pikirkan jawabannya ya, dan tulis di kolom komentar. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Musyawarah adalah kegiatan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah juga membantu menyelesaikan masalah. Dan kita harus menghargai pendapat orang lain. Sebelum penutup, kita speaking dulu yuk. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur dua langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Ke kanan 3 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Ke kiri 4 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur 2 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Ke kanan 3 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Ke kiri 4 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa bertepuk tangan. Wah, hebat sekali. Oke anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang bermusyawarah dan pentingnya menghargai pendapat orang lain. Semoga setelah pembelajaran ini kalian dapat menerapkan sikap musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat terus belajarnya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.